Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Din Ramadhania. Aku dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi dan dari Prodi KPI. Nah, di sini aku akan menjelaskan atau memaparkan tentang pedoman penulisan untuk memenuhi mata kuliah eksplorasi jurnalisme dan dosen pengampunya yaitu Bapak Askolani MIKOM. Yuk langsung aja kita lihat pedoman penulisan ketika akan menulis sebuah berita atau artikel. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk para penulis nih, yaitu ada ide, ada bahasa, ada teknik, dan bahan. Ketika para penulis itu tidak memiliki keempat bahan ini, pasti akan memiliki kesulitan dalam membuat penulisan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu sumber ide. Sumber ide itu banyak sekali, bisa dari pengetahuan, dari pengalaman, dari perbincangan. Misalkan kita sedang berbincang-bincang dengan orang-orang hebat atau dalam tongkrongan, pasti akan menemukan sebuah ide. Atau bisa juga dari tontonan, dari YouTube atau dari sosmed lainnya. Dan dari baca buku juga bisa menimbulkan ide-ide yang menarik seperti itu. Nah, dalam pembuatan ide pun, kita itu harus bisa membuatnya itu yang unik, yang punya manfaat, yang punya pengaruh. Kenapa? Karena supaya pembaca itu mau membaca sebuah tulisan kita. Jadi pembaca itu tertarik untuk membacanya karena judulnya saja sudah unik gitu. Jadi membuat penasaran para pembaca. Nah, selanjutnya itu sumber bahan tulisan. Nah, sumber bahan tulisan itu bisa dari mana saja, bisa dari liputan, wawancara langsung, atau dari buku, internet, dokumen, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu syarat penulisannya itu ketika kita mau menulis sebuah artikel atau berita atau karya tulis, itu tuh di dalam kajiannya itu harus memuat fakta yang faktual, yang akurat, yang jelas, dan informatif. Supaya apa? Supaya sebuah tulisan kita itu tidak menjadi sumber yang salah atau sumber yang menjadi berita yang hoax. Seperti itu. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis. Yaitu apa saja? Yang pertama, soal keterbacaan. Kalimat tidak lebih dari 25 kata, lebih baik di bawah 20 kata. Jadi dalam satu kalimat itu, lebih baiknya berisi 20 kata, jangan sampai lebih. Karena dalam satu kalimat itu, kalau panjang banget itu, pasti para pembaca itu sudah bosan duluan, sudah malas untuk membacanya. Jadi lebih baik disedikitkan, disingkatkan, dan dijelaskan. Yang kedua yaitu mempergunakan kalimat aktif. Jadi di dalam sebuah artikel atau berita itu lebih baik menggunakan kalimat aktif. Nah, contohnya seperti ini. Kecelakaan kemarin disebutnya menjadi pelajaran berharga karena penanganannya terkesan semrawut dan tak terkoordinasi. Nah, kita ubah menjadi kalimat aktif, yaitu ia menyebut kecelakaan yang baru lalu menjadi pelajaran berharga karena bla 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 bla. Seperti itu contohnya. Ketiga, yaitu memperhatikan tanda baca. Jadi di dalam sebuah kalimat berita itu lebih dihindarkan untuk memakai tanda baca seperti tanda tanya atau tanda seru. Karena ini merupakan sebuah berita, bukan kalimat tanya. Jangan membuat para pembaca itu membuat bingung. Yang keempat yaitu tidak memakai dua kata yang sama dalam satu kalimat. Nah, itu contohnya yang di bawah itu. Penyumbangan kerugian selain adanya selisih harga jual dan beli listrik juga terjadi karena terjadinya kehilangan energi. Jadi lebih baik kata terjadinya itu satu kata saja. Jangan ada pengulangan karena pemborosan kata. Contoh yang benar itu di bawahnya, yang di bawahnya. Yang kelima yaitu tidak memakai lebih dari satu kata dasar yang sama dalam satu kalimat. Keenam yaitu penghematan ekonomi kata. Contohnya itu bencana alam, banjir, dan longsor diubah menjadi banjir dan longsor. Jadi pada inti-intinya saja, bencana alamnya dihapus untuk penghematan kata. Jadi kita ambil banjir dan longsornya saja. Yang ketujuh yaitu kutipan langsung, tidak mengulang materi yang sama dari kutipan tidak langsung. Selanjutnya yang kedelapan yaitu pencantuman tanggal hanya dilakukan satu kali dalam seluruh berita. Jadi lebih baik dalam sebuah berita itu hanya dicantumkan satu tanggal saja, jangan sampai dua atau lebih. Nah, contoh yang benar itu yang warna hijau. Hal itu diungkapkan berdasarkan pengalamannya saat kecelakaan di Lion Air 2 hari sebelumnya. Yang ke-9 yaitu penulisan angka dilakukan dengan huruf untuk angka 1 sampai 9 dan angka 10 ke atas itu ditulis dengan angka saja, kecuali dalam judul.
Jadi untuk angka 1-9 itu ditulisnya pakai huruf. Tapi kalau angka 10 sampai ke atas itu menggunakan angka saja. Yang ke-10 yaitu tidak memberi keterangan tambahan pada kutipan langsung yang mengganggu pembaca. Keterangan bisa ditulis setelah kalimat kutipan langsung selesai. Ke-11 yaitu jangan menggunakan bahasa asing pada sebuah artikel atau berita karena bakalan membuat kebingungan masyarakat. Yang ke-12 yaitu tidak memulai dengan anak kalimat, mulainya dengan induk kalimat atau pokok berita. 13 yaitu tidak memulai kalimat berikutnya dengan kata awal yang sama pada kalimat sebelumnya, kecuali untuk penekanan. 14 yaitu berhati-hati dengan menggunakan kata saling. 15 yaitu sedapat mungkin menghindari penggunaan singkatan atau akronim yang berlebihan. 16 yaitu berhati-hati juga dengan kata antara dan antar karena memiliki perbedaan. Selanjutnya yaitu tidak menambahkan akhiran an untuk kata yang sudah menunjukkan kata benda. Contohnya, usul tidak boleh menjadi usulan, kritik, kritikan, pojok, pojokan, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kamus sebagai acuan jika ada kata-kata yang tidak dimengerti. Nah, ini juga perlu diingat. Jadi penggunaan atau pemakaian huruf besar cukup untuk nama orang, judul berita, nama jabatan, nama diri atau lembaga yang diulang, atau kata Anda. Nah, itulah sedikit penjelasan atau pemaparan mengenai pedoman penulisan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.